Pemkot Surabaya bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada keluarga pekerja pembersih kaca apartemen di Surabaya yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada Senin 2 Maret 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Ketua TPPKK Surabaya Rini Indriani menyerahkan langsung bantuan tersebut secara simbolis pada Selasa 10 Maret 2026 di kediaman rumah korban yang berada di Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Eka Andriani, 50 tahun, istri dari korban Edi Suratno, 51 tahun. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, turut hadir dalam penyerahan tersebut. Santunan itu diberikan kepada keluarga korban yang meninggal dunia saat bekerja menggunakan gondola di tengah cuaca ekstrim. Edi Suratno meninggal dunia saat masih bergelantungan pada tali dan gondola ketika angin kencang menerjang saat dirinya bersama rekan kerja tengah membersihkan kaca sebuah apartemen di Surabaya Barat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, santunan tersebut merupakan manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki almarhum saat bekerja. Ia menjelaskan terdapat dua jenis manfaat yang diterima keluarga korban. Pertama adalah santunan kecelakaan kerja meninggal dunia sebesar sekitar 272 juta rupiah. Kedua adalah bantuan beasiswa pendidikan bagi anak almarhum. Total bantuan beasiswa yang diberikan mencapai sekitar 158 juta rupiah yang akan digunakan untuk mendukung pendidikan anak korban hingga perguruan tinggi. Selain santunan, Pemkot Surabaya juga akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, khususnya kepada 3 anak almarhum agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Terus pendampingan apa itu nanti ya? Iya. Jalan-jalan kita semua jalan-jalan. Iya, prinsipnya jalan. Ini saya mau meminta. Oh. Iya. Udah bisa nyanyi belum? Apa coba? Coba nyanyi dong, coba. Coba lagu apa? Mau jalan-jalan dia. Dampak manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Beliau ini adalah istri almarhum yang kemarin ketika kejadian pada waktu ada hujan angin puting beliung, dan beliau insya Allah surga karena beliau meninggal dalam keadaan mencari nafkah untuk keluarganya. Karena tercover dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka hari ini kami memberikan santunan atau yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama adalah terkait santunan ketika almarhum ini meninggal dalam kondisi bekerja pada waktu menjalankan pekerjaan. Yang kedua adalah beasiswa yang untuk putra yang pertama dan yang kedua, karena di dalam BPJS Ketenagakerjaan ini ada beasiswa sampai dengan kuliah, mereka sampai lulus. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan ibu tetap diberikan kekuatan oleh Gusti Allah, putranya yang hari ini SMP bisa meneruskan sampai dengan kuliah dan bisa terus menjaga keluarganya, karena beliau bagaimanapun adalah anak-anak lagi yang paling besar yang akan menjaga keluarganya. Moga-moga yang dikeluarkan dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa manfaat untuk keluarga dan manfaat untuk pendidikan dari putra dari almarhum. Jumlah bantuannya yang pertama itu yang terkait dengan satuan 272 juta sekian. Yang kedua untuk posisi beasiswanya itu 158 juta sekian. Jadi insya Allah itu sudah di dalam bentuk tabungan dan dari ATM tadi disampaikan oleh hadir kepada istri dari almarhum. Pak, mungkin ada pendampingan dari Pemkot Surabaya, Pak?
Jadi ini kami akan ada pendampingan terhadap keluarga yang untuk juga berkhusus kepada putra almarhum. Dan nanti akan didampingi oleh teman-teman dari DP3A dan Dinsos sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa lebih fokus sehingga insya Allah bisa membawa keluarganya, bisa membawa kebanggaan pada ibunya. Itu yang kita akan lakukan pendampingan untuk keluarga almarhum. Bapak mengingat Bapak ini meninggalkan anak, mungkin ada yang disampaikan terkait ketiga Pak di Kota Surabaya. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu beliau sudah menggunakan keamanan, sehingga kalau kita bisa lihat itu karena anginnya, karena alam ya, puting beliung yang seperti itu sehingga beliau tidak lepas ke bawah, tapi memang tergantung di sana. Karena itu satu, saya berharap mengingatkan kepada seluruh warga Kota Surabaya dalam kondisi alam yang seperti ini, cuaca ekstrem yang tidak bisa diprediksi. Maka ketika bekerja dalam apapun, terutama dalam proyek, maka gunakan keselamatan kerja K3 yang harus difokuskan. Jadi itu insya Allah yang bisa mengurangi dampak resiko ketika terjadi bencana atau terjadi kejadian yang tidak pernah diinginkan. Dan kita sama-sama berdoa, saya minta kepada seluruh warga Kota Surabaya dengan kondisi alam yang ekstrem yang seperti ini, maka kita berdoa bersama terus memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita terhindar dari bala, bencana, dan fitnah. Karena teman-teman tahu semua ini. Coba kalau setiap sore itu, moro-moro terang itu, moro-moro jadi gelap, anginnya kenceng lah, itu yang semuanya dari Gusti Allah. Karena itu saya mohon doanya dari seluruh warga Kota Surabaya agar Surabaya dijauhkan dari bala dan bencana. Ya, nih Pak, dirinya mau. Jadi selain santunan manfaat kecelakaan kerja, meninggal karena kecelakaan kerja, itu ada namanya santunan bentuknya beasiswa karena anak masih menjalankan pendidikan. Bahkan kalau belum pun, kayak ini masih TK, ini sampai nanti perguruan tinggi ditanggung. Ada kalau masa TK 1,5 juta, SD 2 juta per tahun, SMP 3 juta, SMA ya 3 juta, perguruan tinggi itu yang lumayan besar 12 juta per tahun. Sehingga selain santunan yang langsung bisa digunakan oleh keluarga dalam rangka ya ekonominya, ada juga beasiswa yang sifatnya bertahap nanti. Supaya kenapa bertahap? Supaya tetap bisa melanjutkan. Kalau dikasihkan sekaligus bisa habis juga kan. Nah, ini tujuannya negara. Jadi ini bukan dari BPJS Kesehatan, tapi dari negara. Kami selaku badan penyelenggara yang menyampaikan karena sinergi dengan pemerintah Kota Surabaya, tentu penyerahan manfaat ini kami bersama Bapak Wali Kota supaya masyarakat pekerja di Surabaya ini juga peduli terhadap dirinya. Kalau belum jadi peserta, tuntut para pemberi kerjanya untuk mendaftarkan karena manfaatnya dengan iuran yang sangat murah ya. Ini bekerja tadi di konstruksi, pemeliharaan konstruksi, itu iuran untuk satu proyek aja 7 juta. Karena proyeknya 7 miliar, iurannya sebesar 7 juta, tapi manfaatnya untuk satu. Ini ada yang satu lagi baru keluar dari rumah sakit. Jadi kalau nggak imbang lah sebetulnya ya. Tapi itulah negara hadir bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan bahwa pekerja yang ada di Kota Surabaya ini ya harusnya seluruhnya terdaftar. Supaya kalau ada risiko, kalau tahu enak ya, risiko itu kan nggak pernah tahu kapan terjadi. Kayak kemarin tiba-tiba hujan kencang, anginnya kencang, akhirnya terjadi risiko tersebut. Kalau tahu ya pasti nggak kerja kan, atau nggak usah daftar kan gitu. Nah ini tujuannya mudah-mudahan seluruh para pekerja yang di Surabaya, karena kami sinergi terus bersama pemerintah Kota Surabaya dalam rangka memastikan seluruh pekerja, apapun pekerjaannya, karena semua pekerjaan ada resiko. Mungkin itu. Ya, Saya Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur. Iya jalan, kamu jalan-jalan kemana ganteng?